Mhm. Mhm.
Iqbal. Ya Pak. Yang lain mana? Aduh, nggak tahu Pak. Di grup coba WA-in grup. Iya Pak. Ya. Yang sudah masuk, silakan untuk komen di kolom chat nama kalian absen sebagai absen.
Oke, karena waktunya les. Oke, seluruhnya boleh dinyalakan videonya, ya. Videonya dinyalakan, tolong semuanya video dinyalakan, ya. Ini partisipannya ada 3, ya. Jadi kalian malah lebih dikatakan kalian beruntung. Kenapa menurut Pak Ali beruntung? Karena kalian dianggap sebagai kayak model pembelajaran tapi privat gitu, ya. Jadi tolong kalian ikuti, ya, dengan baik. Walaupun kalian baru 3, nanti teman-teman yang lain nyusul, ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyerap materi apa yang akan Pak Ali sampaikan, ya. Ini ada Najwa, Helen, Muhammad Iqbal, ya. Kalau kalian mengikuti, otomatis nilai kalian akan Pak Ali naikin, seperti itu. Akan Pak Ali tambahkan, ya. Berarti berbeda dengan teman-teman yang lain, seperti itu, ya. Makanya di kolom chat silahkan kalian tulis, ya, nama kalian. Kalau kelas kan ibaratnya kalian udah kelasnya cuma 1 kelas doang, seperti itu, ya. Oke, kita mulai, ya. Boleh kalian suara dinyalakan aja, ya, suaranya dinyalakan, ya, biar karena nanti kita akan praktik untuk pewarisan sifat. Nah, untuk bab ketiga, ya, kita mulai, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Materi untuk bab ketiga Pak Ali ulang kembali karena kemarin pas penilaian tengah semester kalian banyak materi tentang pewarisan sifat itu banyak yang dikatakan bukan salah, ya, ibaratnya belum memahami gitu. Makanya untuk sekarang Pak Ali akan membahas tentang pewarisan sifat, tapi langsung ke tentang hereditas, yaitu pewarisan sifat yang dilaksanakan atau yang dikemukakan oleh Mendel. Nanti ada yang disebut dengan hukum Mendel 1, hukum Mendel 2, ya. Itu hukum Mendel 1 berarti monohibrid, ya, berarti 1. Ya, kita lanjutkan. Kita mulai. Nah, sebelumnya kemarin kan sudah kita bahas tentang genetika, ya. Di halaman LKS 35 pewarisan sifat atau hereditas. Nah, sekarang kita hereditas hukum Mendel. Tapi sebelumnya Pak Ali bahas terlebih dahulu, ya. Genetika atau yang bisa disebut dengan juga cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induk kepada keturunannya atau anaknya. Nah, itu yang disebut dengan ilmu genetika, ya. Kemudian lanjutkan. Ini istilah-istilahnya. Jadi sebelum nanti kalian ada persilangan-persilangan yang memerlukan ada parental, fenotip, gamet, filial 1, ya, itu anak pertama, anak kedua, gitu kan. Kalian yang harus pahami istilah-istilahnya terlebih dahulu, ya. Ada yang disebut dengan gen. Yang disebut dengan gen adalah segmen tertentu DNA yang ada di kromosom yang menentukan sifat keturunan tertentu, ya. Ya, semuanya dibuka videonya, ya, Najwa dan Helen. Nah, kemudian kromosom, ya,
kromosom itu adalah faktor pembawa sifat keturunan dari induk kepada anaknya. Ya. Kemudian parental, P, induk, parent, asal kata parent kan kedua orang tua kan, seperti itu, ya. Kemudian ada filial atau F, keturunan anak, seperti itu, ya. Nah, keturunan atau generasi pertama itu kita singkat dengan F1. Keturunan atau generasi kedua kita singkat F2. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kemudian genotip, yaitu sifat yang dibawa oleh gen tidak tampak dari luar. Artinya kita menggunakan simbol-simbol, ya. Sedangkan fenotip adalah sifat yang tampak dari luar, hasil perpaduan antara sifat genotip dengan lingkungan, ya. Kemudian dominan, sifat yang lebih kuat atau banyak muncul pada keturunan. Kemudian ada resesif, yaitu sifat yang lebih sedikit atau lemah muncul pada keturunan. Kemudian intermediate, yaitu sifat-sifat yang sama kuat, ya. Kemudian ada semi dominan, yaitu pasangan gen yang berinteraksi memunculkan, ya, sifat berpaduan. Kemudian ada homozigot, ya, yaitu pasangan gen yang sama kuat. Ada homozigot dominan, ada homozigot resesif. Kalau dominan berarti misal kayak dikasih simbol A-nya A besar semua, K-nya K besar semua, M-nya M besar semua. Sedangkan kalau homozigot resesif berarti yang tidak dominan, misal A kecil, K kecil, K kecil, M kecil, seperti itu, ya. Kemudian heterozigot, pasangan gen yang tidak sama kuat, itu. Kemudian ada galur murni, ya, backcross ini. Nah, sekarang kita masuk di hukum pewarisan sifat, hukum Mendel, ya. Persilangan yang pertama adalah monohibrid, ya, monohibrid. Persilangan monohibrid, maaf, saya rubah kameranya, ya. Persilangan monohibrid dominan, persilangan monohibrid intermediate, dan dihibrid. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, ya. Ini adalah persilangan monohibrid dominan. Dominan itu berarti yang muncul, ya. Nah, persilangan monohibrid dominan merupakan persilangan dengan satu sifat beda yang menghasilkan keturunan dengan sifat dominan yang resesif. Contohnya ini, bunga berwarna merah disilangkan dengan berwarna putih. P itu parental, ya, orang tuanya, akan menghasilkan generasi atau F1, yaitu merah. Nah, berarti di sini, ya, ini ada B besar B kecil, B besar B kecil, maka akan menghasilkan B besar B besar, B besar B kecil, B besar B kecil, dan B kecil B kecil. Nah, rasio fenotipnya adalah ungu dengan putih, ya, seperti itu. Kalau di sini bahasanya ungu, ya. Kemudian ada persilangan monohibrid intermediate, yaitu persilangan dengan satu sifat beda yang ini asal kata mono. Mono itu satu, berarti satu sifat beda yang memunculkan sifat intermediate atau sifat dominan tidak penuh, ya. Contohnya apa? Antara merah dengan putih disilangkan menjadi warna pink, ya. Maka ketika disilangkan akan menghasilkan warna merah, merah mudanya 2 dan putihnya 1. Nah, ini merah muda yang disebut dengan persilangan monohibrid intermediate. Nah, kemudian persilangan dihibrid. Nah, ini persilangan dihibrid seperti ini, ya. Jadi persilangan di itu 2,
di itu 2, berarti memiliki 2 sifat beda. Itu. Nah, silahkan buka LKS halaman 39. Nih, Pak Ali punya contoh seperti ini. Kameranya Pak Ali ambil dulu. Nih. Oke, silahkan perhatikan di layar juga, ya. Kelihatan nggak? Silahkan suaranya dinyalakan dulu. Kelihatan, Pak. Kelihatan, ya. Ini adalah persilangan monohibrid, ya. Yang sini persilangan monohibrid. Nih, monohibrid ya. Sekalian dilihat juga. Saya stop dulu. Ini dijadikan pin. Oke. Nih, perhatikan. Ya. Persilangan monohibrid, ya. Contohnya, persilangan antara kacang ersis berbunga merah dominan dengan kacang ersis, ya. Berbunga merah itu dominan. Berarti M besar, ini kan M besar dengan M besar, ya kan? Nah, kemudian disilangkan dengan kacang ersis berwarna putih resesif, M kecil, M kecil. Tentukan perbandingan genotip dan fenotipnya jika F1 disilangkan sesamanya. Berarti di sini F1 yaitu keturunannya. Keturunannya disilangkan sesamanya. Apa yang terjadi? Nah, ini. Ya. Jadi caranya seperti ini. P1 ya. Nih, lihatin. P1 itu artinya parental pertama ya, atau orang tua pertama ya. P1 berbunga merah ya. Berarti M besar disilangkan dengan M kecil ya. Nah, yang disebut dengan fenotip yaitu sifat yang muncul. Berarti apa? Merah. Kemudian ini apa? Putih. Ya, suaranya dinyalakan semua aja biar kita sama-sama ya. Di kalian juga tangannya silakan untuk nyoret-nyoret kertasnya ya. Nah, kemudian jika warna merah ini disilangkan dengan putih, maka akan menghasilkan, berarti di sini F1. F1 itu apa? Keturunan. Halo? Helen? F1 itu apa, Helen? F1 adalah keturunan pertama. Keturunan pertama itu apa? Yaitu menjadi M besar, M kecil. Iya, cuman karena di sini dominan, maka ini munculnya fenotipnya apa? Fenotipnya menjadi merah. Itu ya. Ini menjadi merah. Nah, dari persilangan dari hasil ini, jika F1 disilangkan dengan F1, apa yang terjadi? F1-nya apa? Ini F1-nya. Ini yang disebut dengan F1. F1 M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil, ya, maka hasilnya apa? Kita buka dulu, ini menjadi gamet, ya, menjadi M besar dan M kecil. Ini pun sama, M besar M kecil. Nah, berarti gimana caranya untuk menyilangkan? Menyilangkannya caranya gini, ya. Ini dengan ini menghasilkan apa? M besar kan? Bener nggak?
Iya. Nah, M besar dengan M kecil, berarti M besar dan M kecil. Nah, kemudian di sini M kecil dengan M besar, berarti M besar, M kecil. Nah, kemudian ada M kecil dengan M kecil, menghasilkan M kecil, M kecil. Maka untuk mencari F2-nya, F2 ya, caranya apa? Ya, caranya yang tadi ini. 1, 2, 3, 4. Ini pun sebenarnya sudah termasuk F2. Kenapa seperti itu? Coba kita perhatikan dari M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil. Maka hasilnya gimana? Nih, seperti ini. M besar, M kecil, M besar, M kecil, hasilnya apa? M besar dengan M besar, maka M besar, M besar. M besar dengan M kecil, maka M besar dan M kecil. Kemudian M besar dengan M kecil, ingat yang besar itu berada di depan ya, M kecil ya. Kemudian ini apa? M kecil semua, berarti M kecil, M kecil. Nah, ini sama dengan hasil ini. Dengan hasil ini sama. Nah, maka untuk perbandingannya, ya, perhatikan. Ya. Untuk perbandingan daripada genotipnya, perbandingan ya, perbandingan genotipnya ya. Perbandingan genotipnya adalah untuk F2 ya, perbandingan F2 genotip ya. Maka M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil M kecil. Berapa di sini? Kita lihat. M besarnya berapa? Ada berapa M besarnya? Yo. Ini ada berapa? Ada 1. M besar M kecilnya ada berapa? 1, 2. Ya, maka di sini hasilnya M besar 1 berbanding M besar M kecil 2 berbanding M kecil 1. Nah, ini yang disebut dengan perbandingan genotip. Seperti itu, ya. Ini yang disebut dengan perbandingan genotip. Nah, sedangkan perbandingan fenotip, ya, perbandingan fenotip yaitu sifat yang nampak, sifat yang bisa diungkapkan dengan kata. Kalau M besar kan kita nggak tahu. Nah, M besar itu artinya apa? Merah berbanding dengan merah berbanding dengan putih. Merahnya ada berapa? Ada 1 ditambah 2, berarti 3. Putihnya 1. Nah, ini yang disebut dengan fenotip. Itu, ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Oke. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, ya. Yang kedua, silakan buka LKS-nya halaman 41. Ya. Halaman 41. Untuk yang pertama tadi sudah paham semua belum? Sudah? Sudah paham, Iqbal? Sudah, Pak. Sudah. Sekarang yang kedua, yaitu nih, persilangan dihibrid 2 sifat beda. Ya, 2 sifat beda. Di itu artinya 2, mono 1.
Nah, contohnya apa? Kacang kedelai. Yo, saya ambil lagi kameranya nih. Ya. Kacang kedelai berwarna kuning dan bulat disilangkan dengan kacang kedelai keriput warna hijau menghasilkan F1 atau keturunan 1 kacang kedelai warna kuning bulat. Nah, bagaimanakah jika F1 disilangkan dengan F1? Berapa jumlah fenotip dan genotipnya tadi? Berarti kita cari F2. Caranya gimana? Nih, caranya. Perhatikan. Perhatikan sini, ya. Nah, ini ada materi seperti ini, ya. Persilangan dihibrid atau dua sifat beda, yaitu menyilangkan antara kacang kedelai berwarna kuning dan bulat disilangkan dengan kacang kedelai hijau biji keriput menghasilkan F1 keturunan atau keturunan 1 kacang kedelai berwarna kuning bulat. Nah, bagaimanakah jika F1 disilangkan dengan F1? Berapa jumlahnya? Jumlah fenotip dan genotipnya. Caranya gini. Nih. Ya, sambil berjalan. Kalau miring nggak apa-apa ya. Oke. Perhatikan. Bentar. Ya. Oke, perhatikan. Jadi ini caranya gini, ya. Kita tentukan dulu parental 1 dulu, P1, ya. Kacang kedelai berwarna kuning bulat. Berarti kuning bulat. Berarti K besar dan bulat, B besar, B besar. Itu disilangkan dengan kedelai keriput. Kita karena di awalnya kuning berwarna, berarti hijau dulu ya. Disilangkan dengan kedelai warna hijau dengan biji keriput. Berarti gimana? K kecil, dan B kecil. Ngikutin yang ada di depannya. Bukan karena di sini kuning, di sini hijau, ini jadi H. Nanti salah. Ya. Jadi K kecil, B kecil. Nah, kemudian fenotip atau sifatnya. Fenotip. Sifatnya apa? Kuning, ya, kuning dan bulat. Kalau ini hijau dan keriput, ya, hijau dan keriput. Nih. Kemudian, ya, F1-nya atau kita lihat gamet dulu. Gamet, ya, gamet, ya, gametnya apa? Karena ini K besar diwakilin 1, B besar pun diwakilin 1, berarti menjadi KB. Kemudian ini K kecil, berarti K kecil, B kecil. Nah, menghasilkan apa? Ini F1.
F1 di sini. Hasilnya apa? Persilangan. Berarti K besar, K kecil, B besar, B kecil. Ini ya. Tapi tetap masih fenotipnya yaitu kuning bulat. Kenapa kuning bulat? Karena ada K besar dan B besar. Seperti itu, ya. Nah, kemudian dari persilangan ini F1 jika disilangkan dengan F1, berarti F1 disilangkan dengan F1. Apa yang terjadi? Nah, ini F1-nya kan ini nih, ya kan? K besar, K kecil, B besar, B kecil. Disilangkan sesamanya. K besar, K kecil, B besar, B kecil. Ya, B besar, B kecil. Maka gamet yang dihasilkan. Yuk, kita lihat gametnya dulu. Gamet, ya. Gamet dari ini. Gamet dari ini apa aja? Berarti kan berarti K besar, K kecil, B besar, B kecil. Ini dengan ini, ya, nih. Ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Berarti gimana? K besar, B besar, K besar, B kecil, K kecil, B besar, K kecil, B kecil. Dan ini pun sama. Hasilnya apa? K besar, B besar, K besar, B kecil. Kemudian K kecil, B besar, kemudian K kecil, B kecil. Nah, ini untuk gametnya. Maka hasil dari ini kita bikin tabel, ya. Bikin tabel tuh, diingat-ingat tuh. K besar, B besar. Nah, tabelnya seperti ini. Ya. Tabelnya kita kan akan mencari F2 ya. Untuk mencari F2 ya sama dengan berarti yang tadi ini di atas K besar, B besar, K besar, B kecil, K kecil, B besar, K kecil, B kecil. Ya. Seperti itu. Oke. Kemudian di sini K besar, B besar, K besar, B kecil, K kecil, B besar, K kecil, B kecil. Oke, masih dengar? Masih, Oke, Pak. masih. Maka hasilnya, ini saya bikin kotak, ya. Bikin kotak. Hasilnya apa? Antara ini dengan ini, berarti menghasilkan apa? K besar, K besar, B besar, B besar. Benar ya? Kemudian ini dengan ini. Ya. Berarti K besar, K besar, B besar, B kecil. Kemudian ini K besar, K kecil, B besar, B besar. Kemudian ini K besar, K kecil, B besar, B kecil. Kemudian untuk yang bawah, ini karena di sini ada besar, ya, K besar, K besar, B besar, B kecil. Yang ini K besar, K besar, B kecil, B kecil. Yang ini K besar, K kecil, B besar, B kecil. Yang ini ya
K besar, K kecil, B berarti kecil semua, B kecil, B kecil. Kemudian yang ini dari atas dengan sini kan, jadi K besar, K kecil, B besar, B besar. Ini dulu di bawah, K besar, K kecil, B besar, B kecil. Ini K besar, K kecil, B besar, B kecil. Ini K kecil, K kecil, B besar, B besar. Kemudian yang ini K kecil, K kecil, B besar, B kecil. Yang ini lanjut. Nih, ini dari K besar, K kecil, berarti K besar, K kecil, B kecil, B kecil. Ini K kecil, K kecil, B besar, B kecil. Ya. Kemudian K kecil, K kecil, B kecil, B kecil. Nah, hasilnya ini kalian hitung, ya. Ini yang K besar dan B besar B besar. Satu. Ini juga termasuk, ya kan? Ya. Nih, terus ini termasuk. Ya. Karena kan K besar, B besar itu satu. Kemudian K besar, B besar, B kecil. Ada berapa? Ada 2, ya kan? Ada 2. Kemudian K besar, K kecil, K besar, K kecil, ya. K besar, K kecil, B besar, B besar. Ada berapa? Cari. K besar, K kecil, B besar, B besar. 1, 2. Ya, ada 2. Kemudian K besar, ya, K kecil, K besar, B kecil, B kecil. Ada berapa? Ada 1. Ya, ini 1. Kemudian berapa lagi? K besar, K kecil, B besar, B kecil. 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Oke. Kemudian K besar, K kecil, B kecil, B kecil. Ya. K besar, K kecil, B kecil, B kecil. Ada berapa? 1, terus 2. Ya. Berarti ada 2. Kemudian ada K kecil, B besar, B besar. K kecil, B besar, B besar. Ada berapa di sini? Ada 1. Ya. Kemudian ada apa lagi? K kecil, B besar, B kecil. Ya. K kecil, B besar, B kecil. Ada berapa di sini? Ada 1, 2, 2. Nah, tinggal yang terakhir K kecil, B kecil, B kecil. Ada 1. Jadi totalnya itu ada 16. Ya. Totalnya ada 16. Nah, yang jadi pertanyaan kan di sini. Kuning bulat, kemudian kuning keriput, kemudian hijau bulat dengan hijau keriput. Nah, kita lihat di sini. Kalau K besar, B besar, B besar, ini sudah masuk sini 1. K besar, B besar, ini tambah 2. Ya.
Kemudian K besar ini masuk berarti 2 lagi. Ini masuknya apa? Ini keriput, ya bukan bulat. Jadi ini 1. Kemudian ini K besar, K kecil, B besar, B kecil, masuknya sini 4. Ya. Kemudian K besar, K kecil, B kecil, B kecil 2. Berarti masuknya sini. Kemudian ini K kecil hijau bulat berarti 1. Hijau bulat 2. Hijau keriput 1. Jadi totalnya berapa? Ini ada 9, ini ada 3, ini 3, dan ini 1. Nah, itu yang disebut dengan fenotip, dan kalau ini genotip, kalau yang ini fenotip. Berarti perbandingannya 9 banding 3 berbanding 3 berbanding 1. Nah, oke, itu jadi penjelasannya untuk dihibrid ya. Sekarang kalian boleh lihat di Google Classroom kalian ya. Ini maaf, bentar. Saya share screen dulu ya. Ini yang harus kalian kerjakan. Coba silakan kalian kerjakan ini ya. Kerjakan soal cara perhitungan pewarisan berikut ya, yaitu pada penyilangan bunga Linaria marokana, bunga merah A besar A kecil, B kecil B kecil dengan bunga putih A kecil B besar menghasilkan bunga ungu A besar A kecil B besar B kecil. Nah, apabila F1 disilangkan dengan bunga merah A besar A kecil B kecil, berapakah rasio fenotip F2-nya? Jadi antara hasil dari A besar ini F1 disilangkan dengan ini ya, nih kali ini. Jadi kalian silangkan ini dengan ini, berapa F2-nya antara ungu, putih, merah. Silakan kalian bisa kerjakan di kertas selembar atau di buku kalian, kemudian difoto dan kirim ke Classroom. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Nggak ada?